Nah, di sini saya akan menjelaskan pengelasan SMAW di bidang vertikal atau tegak. Nah, pengelasan ini memerlukan alat yang terbungkus elektroda dengan gerakan posisi dari atas ke bawah. Nah, komponen bagian-bagian yang penting untuk pengelasan adalah yang pertama ada mesin las. Mesin las adalah mesin yang membantu untuk mengatur suhu atau ampere yang akan dihasilkan untuk dialirkan menuju elektroda ke bagian logam dan dengan cara meleburnya. Nah, hal ini menggunakan energi panas. Nah, yang kedua ada elektroda las. Elektroda las adalah logam yang dilapisi dengan batang untuk menopang busur las dan menyediakan logam pengisi yang diperlukan sambungan yang akan dilas. Nah, ini adalah pemegang elektroda. Pemegang elektroda berfungsi sebagai menjepit ujung elektroda yang tidak berselaput dan juga berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari kabel las ke elektroda. Nah, selanjutnya ini ada kabel massa. Kabel massa berfungsi bagian dari mesin las yang menghubungkan benda kerja dengan mesin agar arus listrik mengalir saat proses pengelasan. Nah, lanjut ke tang penjepit. Tang penjepit ini berfungsi untuk memegang benda kerja agar tidak bergerak atau bergeser selama proses pengerjaan pengelasan. Nah, selanjutnya ada palu terak. Palu terak ini berfungsi untuk membersihkan kerak atau terak yang tertinggal setelah proses pengelasan. Jadi, semisal kalian udah melakukan proses pengelasan di akhir itu, nah itu ada bekas elektroda yang menggumpal. Nah, itu bisa dipukul menggunakan palu terak. Nah, ini ada sikat kawat. Sikat kawat berfungsi untuk membersihkan bekas terak yang sudah selesai dipalu. Nah, itu kalian bisa disikat untuk menghasilkan benda kerja yang halus. Nah, selanjutnya ada gerinda tangan. Gerinda tangan berfungsi untuk memotong atau meratakan benda kerja serta menghaluskan benda kerja dari karat ataupun kotoran agar bisa halus, agar siap untuk proses pengelasan. Nah, selanjutnya ada helm las. Helm las berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari sinar UV atau IR atau percikan api dari pengelasan dan cahaya terang saat mengelas. Nah, itu fungsinya. Nah, sarung tangan las. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari panas atau percikan api dan resiko saat memegang logam saat kita melakukan proses pengelasan. Nah, berikut ada apron. Apron berfungsi untuk menutupi tubuh dari bagian agar aman dari percikan api atau logam. Nah, apron ini berfungsi untuk menutupi di seluruh bagian tubuh saat kita melakukan proses pengelasan untuk melindungi dari percikan api atau panas saat pengelasan. Nah, selanjutnya ada sarung lengan. Sarung lengan berfungsi untuk melindungi lengan kita saat kita melakukan proses pengelasan dari percikan api ataupun logam panas saat kita melakukan proses pengelasan tersebut. Nah, selanjutnya ada sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari benda kerja yang berat jatuh atau percikan api atau logam panas saat kita melakukan proses pengelasan. Nah, selanjutnya ada teknik gerinda. Nah, teknik gerinda ini berfungsi untuk menghaluskan benda kerja yang akan dilakukan untuk proses pengelasan agar benda kerja itu bersih dari karat ataupun dari besi yang bergumpal. Nah, sebelum melakukan teknik gerindaan, kita bisa menjepit benda kerja menggunakan dagu untuk kita melakukan proses gerinda. Nah, lalu kita mulai untuk melakukan gerinda.
Nah, di sini saya akan menyalakan mesin las. Nah, langkah-langkahnya dengan yang pertama, yaitu kita aktifkan tombol on. Nah, jika mesin las sudah nyala, kita bisa mengatur ambar. Nah, biasanya kita memakai ambar di angka 70, 71 atau 72. Nah, selanjutnya kita pasang kabel masa. Nah, dengan cara kita buka dulu. Sudah kita buka, kita bisa langsung aktifkan di meja las yang penghubung kabel masa. Setelah dipasang, udah kencang, kita bisa lanjut langsung melakukan proses pengelasan. Nah, dengan cara yaitu kita buka penjepit elektroda. Penjepit elektroda dibuka, udah dipasang. Nah, atur elektroda sekitar 1 mili saat penjepitan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses pengelasan.